9 orang saksi kini muncul demi memperjelas kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ke-9 saksi tersebut adalah Hanafi, Aep, Linda, Melmel, Ferry Sadikun, Liga Akbar, Sekjen XTC, serta rekan dan keluarga Peggy Setiawan. Munculnya beberapa saksi ini dikabarkan dapat meringankan tersangka utama Peggy Setiawan. Beberapa dari mereka mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Seorang saksi bernama Hanafi, 33 tahun, memberikan kesaksiannya saat jasad Vina dan Eki ditemukan dan awalnya diinformasikan sebagai kecelakaan tunggal. Hanafi menjelaskan bahwa tokonya biasa tutup pada pukul 12 malam, sehingga saat kejadian toko masih sedikit terbuka. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti detik-detik kejadian tersebut. Menurutnya, pada waktu itu sempat terdengar kabar bahwa kejadian itu melibatkan geng motor yang marak di daerah tersebut. Ia juga ikut menyaksikan proses evakuasi jasad di jembatan tersebut. Sedangkan saksi Aep mendadak muncul membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron, DPO yang berhasil diamankan polisi, ada di tempat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Aep jugalah yang pertama kali menghubungi ayah Eki, Ibtu Rudiana, sebelum penangkapan 8 pelaku. Dalam kesaksiannya, Aep mengaku melihat peristiwa awal sebelum kedua korban ditemukan meninggal dunia. Kala itu Aep bekerja sebagai tukang cuci mobil di sebuah bengkel yang kebetulan berdekatan dengan tempat kejadian perkara atau TKP. Saksi juga mengaku sempat dimintai keterangan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon untuk memastikan pelaku yang diamankan adalah DPO pembunuhan Vina dan Eki. Aep mengatakan sosok terduga pelaku Peggy Setiawan alias Peron ada di lokasi kejadian karena menggunakan sepeda motor Suzuki berwarna pink. Saksi lain yakni Andi Malinda Putri Utami alias Linda. Linda disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon. Linda lah yang pertama kali memberitahu keluarga Vina bahwa Vina menjadi korban pembunuhan, bukan kecelakaan. Menurut Linda, kejadian tersebut tidak seperti yang tergambar dalam film Vina sebelum 7 hari. Saat kejadian, Linda justru sedang berada di rumah. Linda juga menyampaikan bahwa hubungannya dengan Vina tidaklah dekat sehingga tidak ada komunikasi sebelum kejadian tersebut. Sosok saksi yang baru muncul ialah Melmel. Nama Melmel sebelumnya jadi sorotan setelah memberikan kesaksian kepada podcaster Jejak Backpacker. Melmel mengaku sebagai sahabat Vina dan Eki yang menyaksikan detik-detik kejadian sadis para pelaku tersebut di TKP. Bahkan Melmel membantah kesaksian Linda yang mengatakan tak mengenal dekat dengan Vina. Padahal, kata Melmel, mereka berempat sempat bertemu jalan-jalan ke taman di malam sebelum kejadian. Melmel bahkan mengaku bahwa dirinya berboncengan dengan Linda saat pergi bersama Vina dan Eki. Namun, saat perjalanan pulang mereka berpisah lantaran Melmel mampir ke SPBU untuk mengisi bensin motornya. Sementara Vina dan Eki melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motornya. Setelah terpisah, Melmel baru melihat Vina dan Eki dianiaya di belakang showroom. Rekan kerja hingga keluarga Peggy Setiawan juga muncul sebagai saksi demi menguak titik terang kasus tersebut. Salah satunya adalah Bondol, teman Peggy, yang mengungkap bahwa pada saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon tetapi di Bandung. Menurut Bondol, pada 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Ia menambahkan bahwa tidak mungkin Peggy bisa kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan pada hari yang sama. Dalam kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saksi lain yang muncul adalah Ferry Herianto, warga sekitar lokasi kejadian. Pengakuan Ferry justru membantah kesaksian yang diberikan Aep. Ferry mengatakan bahwa tempat Aep membeli rokok dekat dengan lokasi kejadian. Ia juga membantah bahwa warung yang ada di depan SMPN 11 itu tidak ada. Dalam kasus Vina Cirebon ini juga menimbulkan isu baru yakni terduga Saka Tatal merupakan korban salah tangkap.
Hal itu diungkap berdasarkan kesaksian oleh teman Saka Tatal, Sadikun. Sadikun kini muncul menegaskan bahwa Saka Tatal tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Saksi lain yang kini menjadi sorotan adalah Liga Akbar alias Gaga Awad. Liga Akbar lah yang disebut sebagai saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Gaga dalam kesaksiannya mengatakan bahwa ia bertemu Eki yang bersama Vina sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ketiganya lalu berbincang-bincang di Taman Kota Alun-Alun Cirebon. Pertemuan ketiganya hanya berlangsung sebentar, sekitar 30 menit. Menurut Gaga, sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina meminta Gaga untuk mengantar pulang ke rumah di kawasan Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun, saat kejadian, Gaga mengaku tidak ada di lokasi dan langsung pulang ke rumahnya. Saksi terakhir adalah Sekjen XTC. Sekjen XTC Cirebon pada tahun 2016, Reno Sukriyado mengungkapkan bahwa insiden pembunuhan Eki dan Vina kala itu tidak ada hubungannya dengan geng motor. Reno menegaskan bahwa saat itu tidak ada perselisihan atau berperang dengan geng motor lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.